Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya lebih mengimplementasikan manajemen pendidikan Islam di sekolah saya gitu ya, dengan keluarga. Jadi semua metode saya pakai kecuali hukuman dan metode bahasa yang nggak pakai, dan jidal saya nggak pakai gitu. Jadi keteladanan misalkan. Jadi memberikan pendidikan anak, tapi kita juga mencontoh seperti aktivitas apapun kebaikan yang dilakukan anak itu adalah harus kita apresiasi, seperti mengucapkan terima kasih ketika anak membantu kita. Nah, itu kan memberikan contoh bahwa anak itu harus mengucapkan terima kasih ketika melihat kebaikan orang lain, seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita apresiasi, gitu. Selalu dihargai, gitu. Tapi bukan bentuk materi, gitu. Ucapan-ucapan yang membuat senang. Terus metode nasihat. Nah, di sini saya kan di sekolah itu ada kepala sekolah, ada wali kelas ya. Di keluarga juga saya di rumah seperti itu. Ada kepala sekolah dan ada wali kelas. Kepala sekolahnya ya bapaknya, ayahnya. Saya sebagai wali kelas. Kepala sekolah itu memberikan nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran, semua diajarkan kepada anak-anak, fikih, tajwid dan sebagainya. Kan sebagai wali kelas kita tidak seperti kepala sekolah ya, artinya wali kelas melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dan itu mengevaluasi sampai sejauh mana anak itu paham kayak gitu ya. Karena saya di rumah tugasnya seperti itu, mengevaluasi anak-anak, termasuk kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh bapaknya, yaitu wali kelas ya. Ada anak yang menerima, ada anak yang tidak menerima gitu. Kenapa tidak menerima? Kenapa menerima? Itu tugas saya di rumah gitu ya. Misalkan ada mentalnya yang belum kuat atau apa gitu. Terus metode kisah-kisah juga. Terus ketika mendapatkan mendapatkan satu kesalahan, si anak itu melakukan kesalahan yang namanya juga anak ya, kan di pikirannya tidak punya pikiran bahwa ini itu adalah salah ya, sesuai dengan usianya kan, seperti Abi ya, melakukan ini kan dalam pikirannya nggak salah. Nah, kita jangan menyalahkan, paling diobrolan gitu. Jadi kenapa melakukan ini seperti itu. Terus ketika anak yang sudah dewasa melakukan kesalahan, tidak ditegur di depan kakaknya atau adiknya gitu ya, dipanggil gitu ya, dinasehati sama saya sama ayahnya, bertiga aja gitu ya. Saya pernah anak yang saya perempuan melakukan kesalahan yang saya fatal gitu ya, saya panggil saya, bapaknya sama anak itu gitu ya, saya nasihati dari jam 8 malam sampai jam 12 malam gitu ya. Tapi nasihatnya bukan penekangan, bukan ancaman, bukan kemarahan, bukan, tapi menyampaikan suatu hal-hal yang pendidikan gitu, dan akhirnya menyadari bahwa dia itu salah gitu. Dan kesimpulannya tidak kamu salah, nggak begitu. Jadi kesadaran sendiri bahwa oh saya salah gitu. Nah seperti itu. Nah setelah itu udah tutup, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kan teman-teman kalau punya kesalahan nggak mau kan kesalahan diungkit-ungkit kan, ya seperti itu. Jadi udah tutup seakan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Setelah itu kita fokus kepada solusi. Solusinya apa yang menyebabkan anak seperti itu? Oh ternyata kurang perhatian. Fokus ke solusi. Jadi berikan aja perhatian gitu. Setelah beberapa lama ya, saya berikan perhatian, ungkapan cinta, kasih sayang, semuanya dicurahkan, ternyata berubah anak itu gitu ya. Yang asalnya liar gitu ya Bu ya, akhirnya bisa dikendalikan gitu, dan lambat laun jadi dekat dengan ibunya, dengan ayahnya gitu. Ayah dan ibunya itu dijadikan sebagai tempat curhatnya, itu seperti itu gitu. Selalu seperti itu. Jadi memang manajemen di sekolah itu saya terapkan di rumah gitu. Jadi mungkin itu saja pengalaman keluarga saya. Terima kasih untuk pengalamannya juga. Semoga kita semua. Bilang, subhanallah.
Ya, boleh disimpulkan. Alhamdulillah. Udah ada deh. Iya, boleh disimpulkan dari ini gitu. Jadi kesimpulannya pentingnya kita untuk mengetahui tujuan dari pendidikan itu sendiri. Karena yang pertama kan tadi ada vertikal kepada Allah dan juga horizontal kepada diri kita sendiri, masyarakat dan juga alam semesta. Kalau kita udah tahu tujuannya, insya Allah kita bisa mengikuti metodenya dengan baik, kita bisa merancang evaluasi dengan baik karena kita tahu tujuan utama kita. Oke. Baik, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman dan juga untuk sarannya, untuk tambahannya, untuk cerita pengalamannya. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya untuk kita semua ya, jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, dan semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita. Akhwatin bilhamdallah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kafaratul majelis. Subhanallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.